Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustadz Nuzul dan selalu dilindungi oleh Allah. Kami ingin bertanya, kami teman-teman tuli dan teman-teman yang ada di kajian ini, teman-teman dengar, sama-sama ingin belajar kajian. Tapi yang membedakan adalah aksesnya kami. Aksesnya seperti apa? Maksudnya teman-teman dengar di sini biasanya bisa sambil membaca, kemudian bisa mendengarkan kajian. Sambil tiduran bisa mendengarkan kajian. Masya Allah. Sambil ngobrol bisa mendengarkan kajian. Sambil bermain HP bisa mendengarkan kajian. Dan semuanya bisa didapat dengan penuh informasinya. Dan pahalanya pun sama dapatnya. Tapi untuk kami teman-teman tuli, kami harus fokus karena kami matanya melihat ke juru bahasa isyarat. Jika kami menengok sebentar saja, pahalanya akan berkurang. Nah, mungkin dari sini kami sedikit ada rasa hasad kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama jazakallah khair kepada teman-teman tuli, dan memang mereka senang dipanggil dengan istilah itu ya, teman-teman tuli. Bayangin ya teman-teman, ini kita teman-teman dengarnya harus merenung. Mereka tuh baik sangka banget sama hadirin sekalian. Dengar gak tadi? Kajian sambil tiduran, sambil main handphone, ngobrol, palanya sama. Ya Allah, itu kurang husnudzon apa? Nah ini yang perlu diluruskan. Itu yang ngobrol, main handphone, tiduran, itu diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Pahalanya beda, bisa jadi gak dapat pahala, dosa bisa jadi. Kenapa? Meremehkan ilmu itu bahaya. Perintah Allah itu dan Rasulnya alaihissalam ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Orang yang punya akal sehat itu sepakat. Orang yang dengar sambil main handphone, tiduran, ngobrol, itu meremehkan, bukan memuliakan. Kalau nggak percaya, suruh orang-orang itu bicara sebagai public speaker. Lalu audiensnya tidur-tiduran, main handphone, ngobrol. Kira-kira perasaan dia gimana? Baper. Kenapa? Karena dia merasa diremehkan. Nah kalau Anda merasa diremehkan, kenapa Anda remehkan dan rendahkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi teman-teman tuli, orang-orang seperti itu bermasalah. Jadi jangan ngiri sama mereka. Gini loh, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita kendala mendengar karena kekurangan yang Allah kasih, akhirnya kita hanya paham 30% dari materi yang disampaikan. Lalu kita berusaha mengamalkan hal tersebut yang 30% itu, maka kita telah berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian, semampu kalian, bukan semampu teman-teman dengar, bukan, semampu kalian. Makanya salah satu masyayikh itu pernah mengatakan, kalau saya punya dua murid, yang satu cerdasnya keterlaluan, cerdas banget nih orang. Yang kedua antonimnya. Yang pertama ini kata beliau ujian nilainya 9,5 atau 9,7 lah. Yang kedua dapat nilai 4. Namun yang nilai 9,7 itu dengan konsep SKS, sistem kebut sesubuh gitu. Jadi bangun subuh baru buka-buka. Karena jeniusnya keterlaluan. Jadi bangun subuh jam 7 ujian baca-baca 9,7 dari 10. Yang kedua dapat nilai 4, belajarnya SKS juga, sistem kebut semester, beneran. Jadi dari hari pertama masuk itu belajar terus sampai hari ujian. Tapi memang kemampuannya 4 udah mentok udah. Dijungkir balik untuk dapat 4,1 aja nggak bisa udah 4 udah kalau lihat mukanya 4 nih orang udah gitu udah. Jadi udah mentok. Kata beliau, yang akan saya kasih hadiah atau reward adalah yang kedua. Yang pertama dihukum. Kenapa? Karena yang kedua sudah mengamalkan surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Adapun yang pertama muqassir, dia menyia-nyiakan kejeniusan dia dari Allah. Itu konsep kita, itu baru bijak hadirin.